Bismillahirrahmanirrahim. Baik, santri Kutab Awal 3B yang semoga senantiasa dicintai oleh Allah dan mencintai Allah, yang Ustazah harapkan menjadi para pemuda yang membela agama ini, yaitu dengan terus mempelajari ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Namun sebelum itu, seperti biasa, Ustazah harap semuanya sudah mensucikan diri dengan berwudu dan merapikan pakaiannya. Pakailah pakaian yang terbaik. Kemudian semuanya duduk dengan tenang, fokus menghadap ke kamera, ke Ustazah. Anggap kita sedang belajar di kutab seperti suasana kita normal. Dan apapun ikhtiar kita, apapun usaha kita, mari jangan lupa sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu kepada pencipta dan pemilik kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang akan kita pelajari nantinya bisa bermanfaat untuk kehidupan dunia kita, bahkan lebih dari itu untuk kehidupan akhirat kita. Berdoa dengan baik, dengan khusyuk, tidak perlu berteriak, cukup didengarkan, cukup terdengar di telinga-telinga kita saja. Ista'idhu, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji, segala sanjungan kita haturkan kepada pencipta kita, kepada pemilik kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih memberikan kita kesempatan, kemauan dan semangat untuk tetap terus mempelajari agamanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita yang mulia, yang dengan usahanya, yang dengan perjuangan beliau ini, kita bisa mempelajari agama ini dengan baik, sehingga Al-Quran itu sampai kepada kita. Dan juga berkat jasa-jasa para sahabat, para tabi'in dan generasi setelahnya yang senantiasa menjaga agama ini dengan baik, yaitu tetap mempelajarinya dengan tetap menghafalnya. Baik, pada pagi hari ini kita akan kembali mempelajari, melanjutkan tentang tema sifat. Kita sudah sampai di sifat buruk yang apa? Kemarin terakhir kita belajar tentang sifat buruk yang bernama dengki. Namun agar tidak terus menambah dan menambah, akan tetapi kalian lupa materi-materi sebelumnya itu tidak Ustazah inginkan. Maka dari itu setiap hari kita hendaknya memurojaah materi yang sudah berlalu, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Agar apa? Agar semakin diulang,
maka ilmu itu akan semakin menempel di hati-hati kita insya Allah. Baik, kita murajaah bersama dulu sebelum kita menambah materi yang baru. Semuanya fokus, semuanya siap, kita murajaah bersama. Semua harus murajaah, semua harus ikutan. Ustazah tidak bisa melihat kalian, tapi yakinlah Allah yang maha melihat kalian. Ya, tidak perlu malu kepada abi umi, kepada ayah bunda. Silahkan murajaah dengan sedikit mengeluarkan suara kalian yang sekiranya bisa didengar oleh telinga kalian sendiri. Ya, kita murajaah dari sifat baik, dari subtema senang. Ya, kita murajaah bersama. Wahid, ithnani, thalatha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat senang. Lisa'iha radiyah, artinya merasa senang karena usahanya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat gembira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, artinya dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Baik, berikutnya tentang sifat buruk. Kita mulai dari sifat. Ada yang masih ingat? Iya, betul, tentang sifat rugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat rugi. Ya, ada yang ingat ayatnya? Baik, ada di surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr, artinya sungguh manusia berada dalam kerugian. Baik, sifat buruk selanjutnya tentang apa? Ya, tentang sifat dengki. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat dengki. Ada di surah Al-Falaq. Baik. Wa min syarri hasidin idza hasad, artinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, saya harap semuanya dari sifat senang, kemudian gembira, lalu sifat rugi dan dengki, ya. Ada 4 ya. Ada 4 yang sudah kita pelajari, 4 ayat dan artinya sudah dijelaskan pula tafsirnya. Ustaz harap semuanya masih mengingatnya dengan baik. Mengingatnya, memahaminya, dan yang lebih diharapkan dari itu adalah kita bisa mengamalkannya. Mari kita berusaha bergembira, bersuka cita, merasa senang untuk melakukan amal soleh, cinta atau suka untuk melakukan amal soleh. Jadi merasa bersemangat untuk melakukan amal soleh, karena kita tahu balasan dari amal-amal soleh kita, amal kebaikan kita akan digantikan atau diberi hadiah nantinya di akhirat oleh Allah berupa apa? Iya benar, berupa surga. Maka dari itu kita harus bersenang, merasa senang, merasa gembira untuk melakukan amal soleh, tidak merasa terpaksa, tidak pula merasa berat hati. Semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Dan begitu pula sebaliknya, kita harus merasa benci, tidak suka, ya, untuk melakukan amal buruk.
ya untuk memiliki sifat buruk. Itu harus kita jauhi. Kita sudah belajar tentang 2 sifat buruk. Pertama sifat rugi, ya, rugi telah menyia-nyiakan waktu. Allah memberikan waktu yang luas, waktu yang lapang, waktu yang banyak untuk kita, lalu kita sia-siakan hanya untuk banyak bermain, banyak bergurau, kemudian banyak makan-makan, tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka kita akan termasuk manusia yang rugi. Memiliki sifat-sifat buruk, pada intinya kita akan menjadi manusia yang rugi. Maka dari itu kita harus membenci sifat-sifat buruk. Jangan sampai kita memiliki sifat-sifat tersebut. Harus berusaha kita menjauhi sifat-sifat itu. Yang sudah kita pelajari sifat rugi, kemudian sifat dengki. Masih ingat ya? Dengki itu apa? Dengki merasa tidak suka, merasa tidak senang melihat nikmat orang lain. Kita ingin nikmat itu hilang dari yang kita tidak sukai tersebut. Maka harus dihilangkan perasaan itu dari hati kita. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki kepada orang lain, siapapun itu. Melihat nikmat di orang lain, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Jangan sampai ingin nikmat yang ada pada orang lain hilang. Itu namanya sifat dengki. Kita harus berusaha menjauhi sifat tersebut. Baik, kita akan mempelajari sifat buruk selanjutnya, itu tentang penyebar fitnah, ya. Perhatikan, disimak dengan baik. Ini ayatnya mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penyebar fitnah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Insyaallah semua santri ayatnya sudah hafal, karena ini ayat yang awal-awal dihafal dan begitu pula artinya insyaallah mudah. Begitu artinya, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah, ya. Artinya, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Ya, Ustaz ulangi bersama ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penyebar fitnah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Artinya, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Nah, itu ayatnya insyaallah mudah, ya. Untuk tafsirnya insyaallah kita akan lanjutkan besok, karena Ustazah dibatasi waktunya hanya 15 menit dan ini sudah hampir habis, ya. Ustazah minta tugas hari ini adalah kalian menghafal dari ayat tentang sifat senang, gembira, rugi, dan dengki itu agar tidak berat, ya, di HP Umi atau Abi kalian. Maka cukup kalian mengirimkan audio atau suara kalian, ya. Minta tolong disampaikan ke Abi atau Umi. Kalian merekam melalui suara, kemudian dikirimkan ke grup agar semuanya saling tersemangati, ya. Ustazah tunggu sampai jam 10 malam. Laporannya ini dijadikan selain dinilai juga sebagai absen harian. Jadi nanti dihafalkan dari ayat tentang senang sampai dengan yang barusan tentang penyebar fitnah. Jadi ada 5 ayat, ya. Jadi ada 5 ayat yang harus kalian setorkan semuanya melalui suara. Ingat, tidak ada yang sambil membaca. Ustazah tidak bisa melihat kalian, tapi yakinlah Allah yang Maha mengawasi kalian.
kalian setorkan audionya atau suara kalian, tidak perlu video ya, agar tidak memberatkan. Itu dikumpulkan nanti sampai terakhir jam 10 malam. Dan juga jangan lupa ditulis ayat yang hari ini, ayat dan artinya ya, agar lengkap catatan kalian ketika nanti akan ujian, maka tinggal membuka ulang, dibuka-buka lagi, gampang belajarnya begitu ya. Baik, begitu saja materi hari ini. Ustazah tidak menambah dulu agar tidak berdesak-desakan ilmu di kepala kita, di hati kita, agar tidak berdesak-desakan, maka kita murajaah dulu apa yang sudah kita pelajari. Semoga bermanfaat, dan Ustazah mohon maaf atas apa yang tidak sesuai atau kurang pas ya. Ustazah mohon maaf, Ustazah juga mohon ampun kepada Allah. Baik, kita mohon manfaat kepada Allah atas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Doa setelah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Jangan lupa tugas-tugasnya dikumpulkan. Berusaha kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Saya mohon maaf. Kita akhiri, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.